Slotted line. Slotted line adalah suatu alat dengan saluran bercelah yang mempunyai konstruksi dasar menyerupai kabel koaksial yang mempunyai nilai impedansi karakteristik sebesar 50 ohm. Alat ini dapat digunakan untuk pengukuran di saluran transmisi, yaitu untuk mengukur impedansi melalui phase WR dan koefisien pantul, konstanta saluran sekunder, dan konstanta primer, serta frekuensi dan panjang gelombang. Slotted line juga dapat mengukur panjang gelombang dan perhitungan dalam perancangan Smith chart. Parameter yang dihitung untuk perancangan Smith chart dalam slotted line adalah phase WR, koefisien refleksi, dan impedansi listrik. Slotted line pada sistem transmisi. Slotted line pada sistem transmisi berfungsi untuk memindahkan energi di sepanjang saluran transmisi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang yang ditimbulkan oleh sumber sinyal dan mengalir pada saluran transmisi menuju suatu gelombang disebut sebagai gelombang datang atau incident wave. Jika impedansi beban tidak sama dengan impedansi karakteristik saluran, maka akan terdapat energi yang dipantulkan kembali menuju sumber dalam bentuk gelombang pantul. Jika nilai impedansi beban sama dengan nilai impedansi karakteristik saluran transmisi, maka seluruh energi yang berasal dari sumber akan diserap oleh beban. Dengan kata lain, jika saluran transmisi dengan panjang terbatas diterminasi dengan beban yang bernilai ZL sama dengan ZO. Rumus impedansi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah impedansi beban dengan rumus ZO dikali 1 ditambah koefisien pantul per 1 dikurang koefisien pantul. Yang kedua adalah rumus impedansi beban normalisasi sama dengan ZL per ZO. Phase WR adalah perbandingan antara tegangan maksimum terhadap tegangan minimum pada suatu gelombang berdiri. Gelombang berdiri yang terjadi karena superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Bila berlawanan fasa, akan terjadi tegangan minimum. Phase WR yang baik bernilai 1-2, tetapi akan lebih baik jika nilai phase WR mendekati 1. Rumus dari phase WR adalah sama dengan Vmax per Vmin sama dengan 1 plus koefisien pantul per 1 dikurang koefisien pantul. Koefisien pantul. Setiap saluran transmisi mempunyai impedansi karakteristik yang berbeda satu sama lain. Adanya impedansi karakteristik inilah yang menyebabkan adanya beberapa parameter. Di antaranya adalah koefisien pantul. Koefisien pantul didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan pantul dengan tegangan datang atau perbandingan arus pantul dengan arus datang. Pantulan dalam saluran transmisi disebabkan ketidaksepadanan saluran dengan beban. Rumus koefisien pantul adalah koefisien pantul sama dengan VSWR min 1 per VSWR plus 1. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah slotted line mengukur saluran transmisi yang mempunyai impedansi karakteristik sebesar 50 ohm dengan Vmax sama dengan 3 volt dan Vmin sama dengan 1 volt. Tentukan A. VSWR, B. Koefisien pantul, C. Impedansi beban, dan D. Impedansi beban normalisasi. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk yang A, yaitu VSWR. VSWR mempunyai rumus Vmax per Vmin. Dan diketahui bahwa Vmax sebesar 3 dan Vmin sebesar 1. Sehingga jika dibagi hasilnya 3. Yang B, koefisien pantul. Koefisien pantul mempunyai rumus VSWR dikurang 1 per VSWR ditambah 1. Sudah diketahui bahwa VSWR sama dengan 3, jadi kita masukkan sehingga 3 dikurang 1 per 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 2/4 dan dibagi hasilnya 0,5. C. Impedansi beban. Impedansi beban mempunyai rumus sama dengan ZO 1 ditambah koefisien pantul per 1 dikurang koefisien pantul. Kita masukkan bahwa ZO sudah diketahui yaitu 50 ohm, jadi kita masukkan sama dengan 50 ohm dikali 1 ditambah 0,5 per 1 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 150 ohm.
D. Impedansi beban normalisasi. Impedansi beban normalisasi mempunyai rumus sama dengan ZL per ZO, yaitu sudah diketahui bahwa ZL 150 dan ZO sama dengan 50, sehingga jika dibagi sama dengan 3. Berikut adalah Smith chart-nya. Sudah dibuktikan bahwa ZL mempunyai rumus ZL aksen, yaitu mempunyai nilai 3 dengan koefisien pantul di bawah sama dengan 0,49, ya, agak beda sedikit, dan return loss sebesar 6. Berikut adalah Smith chart dari MATLAB. Directional coupler. Directional coupler adalah sebuah komponen yang digunakan untuk mengukur pantulan dan mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sinyal. Directional coupler sering digunakan untuk pengukuran pada frekuensi radio, tetapi bisa juga digunakan untuk pengukuran pada frekuensi-frekuensi rendah. Karakteristik directional coupler. Karakteristik yang dimiliki sebuah directional coupler adalah harga kopling dan directivity. Coupling adalah harga yang menentukan seberapa besar daya yang dikop oleh directional coupler dalam satuan dB. Directivity adalah bagaimana coupler dapat mengarahkan gelombang datang dan gelombang reflection. Coupler yang memiliki directivity yang besar menunjukkan coupler bekerja dengan baik. Parameter directional coupler yang pertama adalah parameter coupling factor. Coupling factor merupakan parameter utama dari sebuah directional coupler. Coupling factor dinyatakan dalam bentuk dB yang memiliki rumus 20 log Vs per V inch. Parameter directional coupler yang kedua yaitu insertion factor. Kehilangan sisipan atau insertion loss dalam bidang telekomunikasi, terutama yang berkaitan dengan gelombang radio, adalah hilangnya daya atau kekuatan isyarat atau sinyal semasa cahaya merambat sepanjang saluran transmisi atau kabel dan biasanya dinyatakan dalam dB. Rumus dari insertion loss yang dinyatakan dalam dB yaitu 20 log V-in per V-out. Parameter yang ketiga yaitu directivity. Kemampuan coupler membedakan mana gelombang datang dan mana gelombang pantul. Semakin besar directivity, semakin bagus, karena memperkecil mismatch impedance. Rumus dari directivity yaitu min 20 log dikali nilai mutlak dari ρ, di mana ρ didapatkan dari V-ref per V-inch. Contoh soal dari directional coupler. Dua penggandeng terarah yang identik digunakan untuk mengambil sampel insiden dan daya pantulan dalam pandu gelombang. Dalam directional coupler, diketahui besarnya nilai daya datang atau V-inch sama dengan 5 volt, tegangan pantul atau V-ref adalah 7 volt, output dari daya insiden sampling coupler adalah 5 mW, nilai tegangan sumber atau Vs adalah 4 volt, daya masukan atau daya yang dikirim adalah 8, dan daya keluaran atau daya yang diterima adalah 2 volt. Berapa nilai dari masing-masing parameter seperti coupling factor, insertion loss, directivity, dan nilai daya yang dipantulkan. Dari soal dapat kita ketahui bahwa V-inch adalah 5 volt, V-ref adalah 7 volt, P-inch adalah 5 mW, Vs adalah 4 volt, V-in adalah 8 volt, dan V-out adalah 2 volt. Dan yang ditanyakan yaitu coupling factor, insertion loss, directivity, dan juga nilai daya yang dipantulkan. Berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama ada coupling factor, di mana rumus dari coupling factor adalah 20 log Vs per V-inch, di mana nilai dari Vs adalah 4, dan nilai dari V-inch adalah 5, sehingga didapatkan hasil min 1,9382. Selanjutnya adalah insertion loss, di mana rumusnya yaitu 20 log V-in per V-out, di mana nilai V-in adalah 8 dan nilai V-out adalah 2, dan didapatkan hasil 12,04. Selanjutnya yaitu directivity, di mana rumus dari directivity adalah min 20 log nilai mutlak dari ρ, di mana nilai ρ itu memiliki rumus V-ref per V-inch sama dengan 7/5.
Dari nilai rho tersebut dapat kita masukkan ke dalam rumus directivity sehingga menjadi min 20 log 7/5 dan didapatkan hasil min 2,9225. Dan terakhir yaitu daya yang dipantulkan, di mana rumus daya yang dipantulkan adalah rho pangkat 2 dikali P ins, di mana rho yang sudah kita ketahui bahwa didapatkan 7/5 sama dengan 1,4 dipangkatkan 2 dikali dengan 5 sama dengan 9,8, kemudian dikalikan dengan 100% menjadi 9,8%. Di sini saya akan menjelaskan kode pemrograman dari proyek kelompok kami, yaitu pengukuran impedansi mengenai slotted line dan directional coupler. Pertama, saya akan menjelaskan kode pemrograman tentang slotted line. Di sini terdapat 3 file, yaitu ada file slotted UI yang berisikan desain dari kalkulator. Lalu di sini ada 2 file yang berisikan kode pemrograman. Langkah pertama yaitu mendesain kalkulator menggunakan software Kitty Designer. Desain kalkulator yang telah saya buat seperti ini, di mana terdapat widget double spin box, fungsinya untuk memasukkan nilai-nilai dari contoh soal, lalu ada widget combo box untuk memasukkan nilai satuan, untuk memilih satuan-satuan, lalu ada widget push button, fungsinya untuk melakukan kalkulasi atau operasi perhitungan, dan ada widget label yang fungsinya untuk menampilkan nilai-nilai jika sudah melakukan kalkulasi atau perhitungan. Jika sudah, lalu kita save filenya, lalu di-convert menggunakan command prompt untuk mengkonvert file UI menjadi file yang berisikan kode pemrograman. Lalu, file yang sudah di-convert akan tampil seperti ini. Lalu bisa di-run pemrogramannya, maka kalkulator akan tampil seperti ini. Namun pada kalkulator ini belum dapat melakukan operasi perhitungan, hanya dapat memasukkan angka-angka saja. Nah, untuk membuat kalkulator ini dapat berfungsi dengan baik, maka saya membuat kode pemrograman yang baru, yang dimana sudah terdapat rumus-rumus dari dari contoh soal yang sudah tersedia dan sesuai dengan teori yang sudah kami buat. Ini adalah tampilan dari kode pemrograman yang sudah saya buat. Di sini sudah saya masukkan satuan-satuannya. Lalu di sini sudah saya masukkan nilai-nilai dari masing-masing satuannya. Seperti gigavolt itu adalah 10 pangkat 9, megavolt 10 pangkat 6, dan seterusnya. Lalu di sini saya sudah memasukkan rumus-rumus di mana VSWR itu rumusnya float pangkat per float pangkat 1 atau sama dengan Vmax per Vmin. Lalu rumus yang kedua yaitu koefisien pantul dengan rumus VSWR min 1 per VSWR per 1. Lalu ada rumus yang ketiga yaitu ZL, yaitu rumusnya float pangkat 2 kali 1 plus koefisien per 1 min koefisien, atau sama dengan ZO dikali 1 plus koefisien per 1 min koefisien. Lalu rumus yang keempat yaitu ZL aksen atau ZL normalisasi dengan rumus ZL per pangkat 2. Lalu kode pemrograman ini bisa kita run lagi agar menampilkan kalkulatornya. Nah, pada kalkulator ini sudah dapat melakukan operasi perhitungan dengan baik. Seperti contoh soal yang sudah tersedia, yaitu diketahui Vmax dengan nilai 3 volt. Lalu Vmin-nya bernilai 1 volt. Lalu ZO bernilai 50 ohm. Lalu kita klik tombol hitung atau push button ini.
maka terdapat nilai VSWR yaitu 3, koefisien pantulnya 0,5, ZL 150 ohm, dan ZL aksen atau ZL normalisasi bernilai 3. Di sini saya akan menjelaskan materi directional coupler. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat 3 file yang 2 diantaranya merupakan file yang berisi kode pemrograman dan file yang satunya merupakan file yang berisi desain kalkulator. Langkah yang pertama sama seperti langkah pada slotted line, yaitu mendesain kalkulatornya. Di sini desain kalkulatornya sudah saya buat seperti ini, dan terdapat 4 widget juga yang digunakan sama seperti di slotted line, yaitu ada widget double spin box, ada widget combo box, ada widget push button, dan ada widget label yang fungsinya sama seperti pada kalkulator slotted line. Lalu setelah selesai didesain, kita save filenya, lalu di-convert menggunakan command prompt untuk menjadi file yang berisi kode pemrograman. Jika sudah di-convert, maka tampilan file pemrogramannya akan seperti ini. Nah, ini adalah kode pemrograman yang telah di-convert menggunakan command prompt. Lalu kita run program ini. Dan akan tampil kalkulatornya seperti ini, sesuai dengan desain yang kita buat sebelumnya. Namun, kalkulator ini juga belum bisa berfungsi dengan baik, belum bisa melakukan operasi perhitungan dengan baik, hanya dapat memasukkan nilai-nilai, tetapi belum bisa mengkalkulasi nilai. Maka dari itu, saya membuat kode pemrograman yang baru. Ini adalah kode pemrograman yang sudah saya buat, yang sudah memasukkan rumus-rumus agar dapat berfungsi kalkulatornya dengan baik. Sama seperti pada slotted line, di sini saya sudah memasukkan satuan-satuan. Di sini saya sudah memasukkan nilai pangkat dari masing-masing satuan. Dan di sini adalah rumus-rumus yang sudah saya input kode pemrogramannya. Di sini saya memasukkan rumus coupling factor, insertion loss, directivity, dan daya yang dipantulkan. Lalu bisa kita langsung run aja pemrogramannya. Maka kalkulator akan tampil seperti ini. Lalu bisa kita langsung tes aja sesuai dengan contoh soal. Di sini diketahui Vref yaitu 7 volt. Lalu Vin sama dengan 5 volt. Lalu Pin sama dengan 5 mV. Lalu Vs sama dengan 4 volt. Lalu Vin sama dengan 8 volt. Kemudian Vout sama dengan 2 volt. Lalu kita klik tombol hitung atau push button ini.
Lalu didapatkan nilai ROH atau koefisien pantul sama dengan 1,4, coupling factor sama dengan min 1,93, insertion loss sama dengan 12,04, directivity sama dengan min 2,9, dan daya yang dipantulkan sama dengan 9,79999% atau 9,8%.